selanjutnya. Finally aku sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate in Geography Education 2022 and awardee LPDP PK 184 Mawijaya hadir kembali menemani para LPD Friends dan juga para pejuang LPDP. Nah teman-teman semua, apa kabar nih? Gimana persiapannya untuk seleksi LPDP? Pasti makin semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Felix bakal menyambung list pertanyaan dari konten sebelumnya. Nah, sebenarnya saya sudah jelasin 20 list pertanyaan. Nah, ini saya akan tambah 10 lagi list pertanyaan untuk kalian semua. Jadi kalian tuh perlu punya persiapan dan juga bekal yang matang nantinya ketika menghadapi sang interviewer. Oke, teman-teman semua, ini versi Felix loh ya. Jangan nanti dianggap, oh ini karena award di LPDP pasti ini pertanyaannya ke Felix gitu. No, enggak gitu. Ya. Nah, jadi versi inilah yang kemarin aku pelajarin selama mengikuti mentoring ya untuk mengikuti seleksi wawancara LPDP bersama teman-teman. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Tapi di sini saya ingin kasih tahu sama teman-teman kalau case-nya adalah kalian pingin jadi dosen, kalian pingin ke satu tujuan ya. Kalau saya itu ke Bandung, dan yang ketiga adalah saya itu kenapa harus memilih UPI. Oke ya. Yang pertama adalah kamu memilih UPI. Pertanyaan pertama ya, kamu kan memilih UPI. Bagaimana cara kamu menyesuaikan diri di UPI? Nah, setelah bagaimana kita ketahui, kamu itu kan di Medan ya, pasti kan panas, tiba ke UPI pasti dingin. Itu bagaimana cara kamu menyesuaikannya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa kamu mau jadi dosen? Kenapa kamu nggak mau jadi yang lain aja? Gitu. Yang ketiga adalah, kenapa mau jadi dosen sedangkan penelitian kamu itu bukan tentang sekolah, misalnya seperti tentang sosial ekonomi dan sebagainya, walaupun itu jurusan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah, kenapa kamu mau lanjut kuliah? Kenapa kamu nggak kerja aja gitu kan biar dapat duit? Karena kan kalau kuliah kamu nggak dapat duit gitu. Kemudian yang kelima adalah bagaimana cara kamu untuk melewati masa-masa tersulit dalam hidupmu. Gitu. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kontribusi jurusan kamu dalam menyelesaikan masalah di Indonesia di bidang pendidikan kamu. Yang berikutnya adalah kalau kamu nggak lulus, bagaimana gitu ya? Apa yang bakal kamu lakuin selanjutnya? Selanjutnya adalah apakah kamu sudah sesuai dengan kriteria Universitas Pendidikan Indonesia? Kemudian apakah kamu sudah sesuai dengan kriteria dari LPDP? Dan pertanyaan terakhir adalah apa cita-cita terbesar dalam hidupmu? Oke, kawan-kawan, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama adalah cara menyesuaikan diri kamu di Bandung. Nah, sebagaimana saya kan dari Medan ya, panas banget gitu. Nah, tiba ke Bandung dingin, anyes, seger. Nah, bagaimana cara kamu menyesuaikan dirinya gitu? Cara kamu adalah kamu jelaskan gitu kan secara kondisi tubuh kamu dan juga kondisi yang sudah kamu riset sebelumnya. Saya sudah meriset, Pak, nanti saya bakal kos di sini, saya bakal di sini. Nah, sehingga nanti saya begini gitu. Jadi kamu harus sudah mengetahui bagaimana seluk-beluk daerah itu. Jangan pula kamu, oh iya Pak, daerah sana dingin ya. Daerah di Bandung daerah dingin ya. Nah, gimana kamu mau ke sana sedangkan kamu aja belum tahu daerah sana gitu kan. Artinya kamu tuh masih meragukan jawaban kamu gitu. Nah, usahakan kamu tuh paham daerah yang bakal kamu datangi nantinya untuk S2 atau S3. Jangan kamu, oh ya Pak, daerah sana dingin ya. Malah kamu yang bertanya ke interviewer. Itu kan sama aja kamu seperti kayak kurang persiapan ya gitu. Kurang matang. Berikutnya adalah kenapa kamu mau jadi dosen? Nah, kamu bisa jelasin teman-teman gitu kan bagaimana sebenarnya dosen itu sangat penting, bagaimana itu dosen itu seperti ini gitu kan. Kamu jelasin gitu kan kenapa kamu tuh nggak ambil yang lain aja gitu, kenapa kamu nggak jadi direktur kan misalnya, atau kamu nggak jadi PNS aja gitu atau bagaimana gitu kan. Ya kamu bisa jelasin di situ gitu kan, senyamannya kamu aja dalam menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah kenapa kamu memilih menjadi dosen sedangkan penelitian kamu itu tidak menyangkut tentang pendidikan. At least kamu tuh di luar dari, kan kalau di kami ya di geografi itu kami punya 4 konsentrasi di mana ada pendidikan, sosial,
fisik sama teknik gitu kan di geografi. Nah, kemarin alhamdulillah saya itu tentang pendidikan ya. Jadi saya itu ke sekolah. Nah, jadi kalau teman-teman itu nanti ditanya, kenapa kamu ingin jadi dosen? Sedangkan skripsi kamu itu bukan tentang pendidikan, walaupun kamu orang pendidikan geografi, tapi melainkan tentang sosial ekonomi kah, atau misal tentang pembuatan peta dan lain sebagainya. Kamu bisa jelasin teman-teman gitu. Dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu ikutin itu adalah benar gitu. Dan itu bisa menjadi bekal kamu menjadi seorang dosen nantinya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa kamu lanjut kuliah, kenapa nggak kerja aja? Wajar sih ya, dan saya juga awalnya berpikir, iya ya, kenapa saya nggak kerja aja, kenapa saya harus kuliah lagi? Karena kan kerja dapat duit, kalau kuliah nggak dapat duit. Gitu, walaupun nanti dibayar sama LPDP, tapi kan ya sama aja gitu kan, tergantung cuman sampai di 2 tahun doang gitu kalau untuk S2 ya kan, berikutnya kita cari kerja lagi. Nah, itulah pentingnya kalian perlu meriset beberapa jawaban gitu kan, kenapa kalian tuh harus S2 gitu. Nah, itu tadi kawan-kawan, jadi usahakan jawaban itu harus rasional dan juga jangan menjatuhkan diri kalian sendiri gitu. Berikutnya adalah apa langkah konkret jangka panjang kalian gitu. Kalian tuh harus jelaskan, jangka panjang saya itu seperti ini, jangka pendek saya itu seperti ini. Jadi kan terus jelaskan seperti apa yang kalian miliki jangka perencanaannya gitu. Karena as we know, if you fail to plan, so you plan to fail gitu. Jika kamu gagal merencanakan, berarti kamu merencanakan sebuah kegagalan. Jadi usahakan kawan-kawan semua buatlah planning yang mantep, yang matang, sehingga interviewer itu terkagum-kagum melihat kamu dalam menyampaikan pendapat dan juga menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari si interviewer itu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah perjuangan kamu di masa-masa tersulit. Jadi mereka tuh perlu tahu juga sebenarnya anak ini bagaimana ya cara melewati masa-masa tersulitnya. Jadi kamu tuh pelajarin gitu kan, oh ternyata saya tuh cara melewati masa tersulitnya adalah dengan cara berdoa, berikhtiar, berusaha gitu misalnya kan. Tapi kalian juga punya jawaban lain dong, jangan langsung cuma berusaha, berikhtiar. Orang pun usahanya apa, ikhtiarnya apa, dan doanya bagaimana gitu. Orang kan perlu tahu, itu harus nggak boleh abstrak, harus jelas kawan-kawan gitu. Nggak boleh kayak masih mengambang jawabannya, cuma judul besarnya aja tapi kamu nggak jabarin gitu. Itu harus dijelasin. Nah, berikutnya adalah bagaimana kontribusi ilmu kamu itu, ya kalau at least saya itu adalah geografi, untuk masalah yang kamu bakal pecahin untuk Indonesia nanti sesuai dengan esai. Nah, itu kamu bakal harus jawab ya. Sebenarnya penting banget loh ilmu geografi itu untuk Indonesia gitu kan. Jelas-jelas geografi adalah mother of science. Nah, misalnya itu tuh gitu kan, kalau geografi kami bisa bilang seperti itu karena geografi adalah induknya ilmu gitu. Jadi semua ilmu itu perlu ilmu geografi. Nah, jadi untuk memecahkan masalah itu pasti harus dipelajari dari segi ilmu geografi di bagian materi pembelajaran ini gitu. Jadi kalian itu bisa menjawabnya dengan santai gitu kan, dengan nyambung. Jangan pula kalian menjawab, wah juga ya, apa ya ketika ditanya apa kontribusi geografi bagi Indonesia, kamu bingung gitu kan. Ya geografi lah gitu, jangan gitu kan. Jadi usahakan bagaimana kamu itu menjawab dengan rasional kawan-kawan. Nah, berikutnya adalah kalau kamu nggak lulus LPDP bagaimana? Apa yang bakal kamu lakuin? Nah, mereka pasti bakal tanya seperti itu, karena ya nggak mungkin dong 70, misalnya dari 20.000 pendaftar gitu kan, nggak mungkin semuanya diterima, pasti ada yang ditolak gitu. Nah, amit-amit nih gitu kan, kalau kamu salah satu orang yang ditolak, nah apa yang bakal kamu lakuin gitu? Kamu tuh harus jawab kawan-kawan dengan ikhlas jawabannya gitu kan. Ya kalau kamu nggak lulus, kamu jangan memaksakan kenapa saya nggak lulus ya, apa saya udah main orang dalam, nggak boleh gitu. Kamu tuh harus jawab kalau saya itu ikhlas menerima kekalahan, karena memang saya itu artinya adalah saya masih kurang matang dan mantap dalam mempersiapkannya. Saya akan mencoba lagi tahun depan misalnya, atau saya bakal udahlah Bu, saya bakal menyerah gitu kan, saya bakal kerja aja, itu yang berikutnya. Atau saya bakal coba lagi, atau saya bakal mempersiapkan dengan matang ya. Pandai-pandai kamu menjawab lah seperti itu. Kemudian adalah yang berikutnya, apakah kamu sudah sesuai dengan kriteria UPI gitu kan. Nah, kamu jelasin, saya Bu, TOEFL saya sudah 500 misalnya, saya itu sudah mahasiswa aktif, saya itu mahasiswa lulus tahun sekian misalnya dengan IPK sekian, saya sangat cocok Bu dengan kriteria UPI gitu misalnya, atau kampus tujuan saya. Nah, apalagi kamu sudah punya LOE gitu kan. Nah, saya sudah diterima Bu di UPI gitu, artinya saya sudah sesuai dengan kriteria di UPI dong gitu. Nah, kalau ditanya apakah kamu sudah sesuai kriteria di LPDP, nah kamu tuh harus jawabannya tuh harus yakin gitu kan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua kalau saya itu adalah sesuai dengan kriteria LPDP. Karena apa? Dari segi berkas saya sudah ini, dari segi ini, nah kamu jawab dong dari segi-segi seperti itu. Jadi usahakan kamu itu
Ya, jawabannya itu senatural mungkin, teman-teman. Satu pesan saya adalah, udah ini pesan yang ketiga ya, adalah pinter aja nggak cukup gitu. Kamu juga harus bisa menjawab dengan cerdas dan juga bijak. Karena apa? Ketika kamu hanya menjawab dengan cara yang pintar, tapi kamu tidak dengan bijaksana, artinya kamu tidak dipikirkan terlebih dahulu apa yang kamu ucapkan, sama saja kamu tuh bunuh diri, kawan-kawan. Jadi usahakan apa yang kamu sampaikan itu, walaupun kamu tuh harus diam sejenak dalam memikirkan jawabannya, tapi jangan lama-lama ya, kayak 3 detik. Berpikir diam sejenak gitu kan, kamu berpikir jawabannya, tek, jawab gitu. Itu lebih baik gitu kan, daripada kamu ngomongnya itu asal ngomong aja gitu, tanpa ada riset, tanpa ada data, itu bisa menjatuhkan kamu nantinya gitu kan. Jadi kamu tuh harus semangat dalam menjawabnya dan juga harus siap menerima semua pertanyaan dari interviewer. Baik teman-teman, itulah 10 pertanyaan kisi-kisi interview LPDP dari seleksi wawancara. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, boleh chat di kolom komentar atau di DM Instagram. Saya sangat terbuka sekali bagi teman-teman yang ingin diskusi terkait dengan seleksi-seleksi di LPDP ini, gitu ya. Baik teman-teman semua, sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, agar channel ini bisa diketahui oleh banyak orang yang ingin mengikuti seleksi LPDP. Saya Felix Rimba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.